3 tahun ia berkhianat dan selingkuh. Tidak hanya selingkuh, istriku juga merebut seluruh perusahaanku, mengajukan cerai, lalu merayakan kemenangannya. Tapi 30 menit setelah dia mendapatkan segalanya, polisi datang dan memborgolnya. Bagaimana aku bisa membuat istriku dan selingkuhannya menderita? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Angin malam Jakarta terasa menyesakkan, tidak sejuk seperti seharusnya, melainkan membawa aroma keringat dingin dan sedikit bau asap rokok yang selalu kubenci. Aku duduk di kursi kerjaku yang mahal, kursi yang seharusnya menjadi lambang pencapaian dan kenyamanan, tetapi malam ini terasa seperti singgasana yang dingin. Di hadapanku, Liana, istriku, tampak seolah baru saja turun dari majalah mode. Pakaiannya sempurna, senyumnya terukir elegan, namun ada sesuatu yang retak di balik sorot matanya yang kini menatapku. Bukan dengan cinta, melainkan dengan perhitungan. Aku ingin membicarakan tentang saham, katanya. Suaranya halus, nyaris berbisik, tetapi setiap suku katanya seperti palu godam di tengah keheningan. Semua saham PT Aditama Abadi, Raja, aku ingin semuanya atas namaku. Permintaan itu sungguh absurd. PT Aditama Abadi adalah hidupku, warisan ayahku, dan karya tanganku sendiri selama 15 tahun terakhir. Saham mayoritas dipegang olehku, saham minoritas dipegang oleh Arman, pengacaraku yang sudah kuanggap sebagai keluarga, dan beberapa petinggi loyal lainnya. Liana sendiri hanya memiliki saham kepemilikan kecil sebagai formalitas. Semuanya? Tanyaku, nadaku datar, berusaha menyembunyikan badai yang tiba-tiba mengamuk di dadaku. Selama 3 tahun terakhir, hubungan kami memang dingin, kaku, dan formal. Kami hidup di bawah atap yang sama, tetapi seperti dua orang asing yang hanya terikat oleh kartu keluarga. Namun, ini adalah langkah yang terlalu jauh. Liana meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klik yang terlalu keras. Ya, semuanya. Demi Kimenan, Raja. Bukankah kau sering bepergian ke luar negeri? Jika terjadi sesuatu padamu, proses warisan akan rumit. Jika atas namaku, aku bisa menjamin masa depan anak-anak, dan perusahaan akan stabil. Aku istrimu, Raja. Siapa lagi yang bisa kau percaya? Aku menatapnya. Matanya memang memancarkan keprihatinan yang meyakinkan, sebuah akting yang sempurna. Tetapi naluri bisnisku, naluri yang menyelamatkanku dari kebangkrutan beberapa kali, berteriak kencang, bahaya, keamanan. Sejak kapan istriku, yang bahkan tidak pernah peduli dengan laporan keuangan triwulanan, tiba-tiba khawatir tentang struktur kepemilikan? Liana, saham itu bernilai ratusan miliar. Itu adalah aset bergerak perusahaan. Jika ada di tanganmu, tanpa aku di posisi direktur utama, dewan direksi bisa saja menuntut aku lengser. Kau tahu itu kan? Dia tersenyum kecil. Senyum itu tidak menjangkau matanya. Ah, Raja, kau terlalu dramatis. Kau tetap direktur utama. Aku hanya memegang legalitasnya. Lagi pula, perusahaan ini adalah milik kita. Kita adalah pasangan. Aku hanya memintamu untuk membuktikan kepercayaanmu. Apakah kau tidak percaya padaku? Inilah kata-kata manipulasi klasik. Membalikkan posisi menjadi seolah-olah aku yang bersalah karena tidak mempercayainya. Rasa curiga itu kini tidak lagi berupa bisikan, melainkan benteng yang kokoh di benakku. Mengapa sekarang? Mengapa setelah 3 tahun kami hampir tidak pernah berbagi tempat tidur yang sama? Angka itu tiba-tiba terasa janggal, terlalu spesifik. Aku bangkit, berjalan ke jendela besar yang menampilkan gemerlap kota yang kejam di bawah. Aku perlu waktu, Liana. Ini bukan keputusan satu malam. Aku harus berbicara dengan Arman. Dia harus menyiapkan dokumen legal yang tepat. Beri aku waktu seminggu. Liana tampak sedikit gusar, tetapi dengan cepat ia menutupinya. Baiklah. Seminggu, tapi jangan coba-coba menunda, Raja. Aku sudah lelah hidup di bawah bayangan ketidakpastian finansial. Kalimat terakhirnya itu, ketidakpastian finansial, sungguh membuatku mual. Kami hidup dalam kemewahan yang tidak pernah habis. Ketidakpastian. Apa yang dia maksud? Aku berbalik dan melihat punggungnya yang anggun meninggalkan ruangan. Aku tahu, sejak detik itu, permainan ini telah dimulai. Ini bukan tentang cinta atau keamanan. Ini tentang pengambilalihan. Aku harus bergerak cepat sebelum ia berhasil mengunci gerbang itu. Di benakku, hitungan mundur untuk mengungkap kebenaran yang pahit itu telah dimulai, dan seminggu adalah batas waktuku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menatap ponsel, menunggu jam kerja Arman tiba.
siap untuk menggerakkan rencana balasan yang harus kulakukan. Jantungku berdebar bukan karena takut kehilangan uang, tetapi karena takut kehilangan sia-sia martabat yang kupikir masih ada. Dalam pernikahan kami, 3 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Liana memperlakukanku dengan kehangatan palsu yang membuatku merinding. Sarapan terasa seperti adegan sandiwara, setiap senyumnya adalah penipuan. Setiap sentuhan tangannya di lenganku terasa seperti belati yang tersembunyi. Aku menunda-nunda penandatanganan dokumen pengalihan saham dengan alasan birokrasi Arman yang lambat di balik layar. Arman bergerak secepat kilat. "Ini aneh, Raja," kata Arman di telepon. Suaranya bergetar dengan kekhawatiran yang tulus. "Kami bicara menggunakan line khusus, jauh dari jangkauan sadapan. Permintaan Liana melibatkan seluruh aset yang tertanam, bukan hanya saham. Dia ingin kendali penuh atas obligasi jangka panjang dan hak paten 3 proyek mendatang. Ini bukan sekadar warisan." "Aku tahu," bisikku, meremas kertas di tanganku. "Fokus pada apa yang ada di baliknya. Arman, dia tidak akan mengambil risiko sebesar ini jika dia tidak memiliki sekutu atau rencana pelarian." Arman memberiku laporan pertamanya malam itu. Bukan laporan keuangan, tetapi laporan pergerakan Liana selama 3 tahun terakhir, sebuah durasi yang persis seperti yang ada di naluriku. Aku membuka amplop tebal itu di kantor Sendirian. Foto pertama adalah Liana di sebuah kafe kecil di kawasan pinggiran kota, tempat yang tidak pernah ia kunjungi. Dia tertawa, tawa lepas yang tidak pernah kulihat lagi selama bertahun-tahun. Tawa itu ditujukan pada seorang pria. Pria itu, Adam. Dunia di sekitarku terasa sunyi seketika. Ada mantan kepala eksekutif dari perusahaan pesaing yang bangkrut 2 tahun lalu. Adam yang pernah mencoba mencuri formula produk utamaku. Adam yang menyimpan dendam. Aku membalik halaman. Foto demi foto. Rekaman demi rekaman. Pertemuan rahasia di hotel. Makan malam di restoran terpencil. Bahkan rekaman suara yang sangat redam, namun cukup jelas untuk mendengar kata-kata kunci. Kita harus melakukannya sebelum Raja curiga. "Liana, aku sudah memalsukan dokumen laporan keuangan lama Aditama. Dengan kendali penuh, kita bisa melikuidasinya dan menyalahkan kerugian 2 tahun lalu. Adam, 3 tahun penantian ini akan terbayar lunas, sayang." "Raja Liana," nafasku tercekat. "Bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah kejahatan terencana. Sebuah konspirasi yang melibatkan pemalsuan dokumen legal, pengambil alihan paksa, dan likuidasi. Mereka tidak hanya menginginkan uangku, mereka ingin menghancurkanku." Rasa sakit karena dikhianati oleh istriku sendiri bercampur dengan kemarahan pengusaha yang asetnya terancam dimusnahkan 3 tahun. Selama 3 tahun aku bekerja, membangun, dan mempercayai Liana dan Adam telah merencanakan keruntuhanku dari balik selimut. Aku menutup amplop itu. Kejutan telah hilang, digantikan oleh kekosongan dingin dan tekad baja. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Mereka ingin bermain di wilayah legalitas dan kebohongan. Baiklah, aku akan membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap yang kubuat sendiri. Arman tiba di kantorku pada pukul 11 malam. Wajahnya tegang. "Bagaimana, Raja? Apa yang akan kau lakukan?" tanyanya. Aku tersenyum. Senyum yang terasa asing di wajahku sendiri. Itu adalah senyum predator yang telah menemukan mangsanya. "Kita lanjutkan pengalihan saham." "Arman," kataku, nadaku tenang, seolah aku sedang membicarakan cuaca. "Liana ingin dokumen legal yang sudah direkayasa, Perkin. Tapi pastikan, pada saat dokumen itu berpindah tangan, kita sudah memiliki bukti tak terbantahkan bahwa dokumen perusahaan yang mereka gunakan sebagai referensi sebelumnya adalah palsu. Kita akan biarkan mereka menandatangani saham dengan asumsi mereka akan menggunakan dokumen yang telah terkontaminasi itu untuk proses likuidasi. Kita akan biarkan mereka merasa menang. Dan saat mereka mengajukan gugatan cerai, kita akan membalikkan keadaan. Membiarkan mereka mengambil perusahaan." Arman tampak terkejut. "Hanya sementara," jawabku. "Mereka akan mengambil aset yang panas. Aset yang sudah kita tandai dengan jejak pemalsuan mereka. Kita akan menjebak mereka dalam tindakan kriminal yang akan terungkap tepat setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Persiapkan semua laporan keuangan otentik dan serahkan ke kejaksaan besok. Biarkan mereka menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Kita akan menunda mereka sedikit lagi." Aku melihat foto Liana dan Adam sekali lagi, tawa mereka yang sinis. Mereka pikir, mereka cerdik. Mereka lupa. Seorang pengusaha sejati tidak pernah membiarkan aset utamanya lepas tanpa jaring pengaman. Mereka lupa bahwa cinta dan bisnis adalah 2 permainan yang berbeda. Dan aku, Raja Aditama, jauh lebih kejam dalam permainan yang kedua. 5 hari sejak permintaan itu, Liana mulai kehilangan kesabaran. Aktingnya memburuk, lapisan kehangatan palsunya terkikis. Memperlihatkan desakan yang hampir panik, dia menyerbu ruang kerjaku tepat setelah makan malam. "Raja!"
seminggu hampir habis. Arman bilang dia masih menyusun ulang pasal-pasal perlindungan. Apa yang dia susun? Ini hanya pengalihan nama, bukan merger perusahaan. Wajahnya merah, nadanya tinggi, jauh dari keanggunan yang selalu ia tunjukkan di depan umum. Aku duduk tenang, memainkan pena di antara jari-jariku. Tenang, Liana. Aku melakukan ini demi kebaikan kita. Aku harus memastikan Arman memasukkan klausul yang melindungiku jika terjadi penjualan aset tanpa persetujuanku. Lagi pula, kau tahu betapa besarnya perusahaan ini. Aku tidak mau ada celah hukum klausul. Apa kau tidak percaya padaku? Teriok, kali ini ia mengeluarkan jurus andalannya. Gaslighting dan menyalahkan. Setelah 20 tahun menikah, setelah aku mengorbankan karierku untuk menjadi istrimu yang sempurna, kau masih meragukan niat baikku. Aku tidak meragukan niat baikmu, Liana, kataku. Suaraku masih lembut, sebuah pisau yang dibalut sutra. Aku hanya realistis. Ini jika kau tidak mau ada klausul perlindungan, itu berarti kau tidak menganggap ini serius. Atau kau memang punya niat lain. Aku menatap matanya dalam-dalam. Liana terdiam. Ketakutan sesaat melintas di matanya, tetapi dengan cepat ia menutupinya dengan air mata yang mudah keluar. Ia mulai menangis, memegang kepalanya, berakting seolah aku telah melukainya secara fisik. Kau jahat, Raja. Kau menghancurkan kepercayaanku. Dia tahu, aku selalu benci melihat air mata dan cenderung mengalah demi kedamaian. Kali ini, air matanya terasa asin dan palsu. Aku merasakan dorongan untuk memeluknya, untuk mengatakan semuanya baik-baik saja. Seperti yang selalu kulakukan. Dorongan itu kuat, hasil dari 20 tahun kebiasaan. Tetapi kemudian aku teringat pada foto-foto di Brankas. Arman, teringat pada Adam, teringat pada kata-kata Raja Bodoh. Aku berdiri, membiarkan jarak fisik di antara kami semakin lebar. Baik, cukup sandiwaranya, Liana. Aku akan meminta Arman memangkas klausul-klausul yang memberatkan. Tapi besar, aku butuh ketenangan pikiran. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Dia tidak memprotes kamar tamu. Faktanya, matanya tampak lega. Tentu saja, dia ingin kamar tidur utama kosong untuk Adam. Mungkin, pikiran itu membuat hatiku kebas keesokan harinya. Aku menelepon Arman. Persiapkan dokumen pengalihan yang kosong dari perlindungan ekstra. Seperti yang dia mau. Tapi dengarkan baik-baik. Dokumen-dokumen legal perusahaan yang asli sudah kusimpan di bank swasta. Saat dia menandatangani, dia hanya mendapatkan lembaran kertas yang sah secara nama. Tetapi seluruh arsip yang dia dan Adam butuhkan untuk melikuidasi perusahaan yang sudah mereka rencanakan untuk dipalsukan, telah kita biarkan tetap di dalam sistem. Kita akan membiarkan mereka menggunakan dokumen palsu itu. Strategiku sangat berisiko. Membiarkan mereka memegang saham dan dokumen yang mereka sendiri palsukan adalah pertaruhan terbesar dalam karierku. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menjerat mereka dalam tindak pidana murni. Bukan sekadar perceraian. Raja, ini gila. Mereka akan punya kendali hukum. Arman terdengar cemas. Mereka akan punya kendali, tetapi mereka tidak akan punya kendali yang bersih. Arman, mereka telah merencanakan untuk memalsukan laporan keuangan sejak lama. Mereka pasti sudah memiliki kopi dari laporan yang ingin mereka gunakan sebagai bukti kerugian untuk likuidasi. Kita biarkan mereka menggunakannya. Begitu mereka melakukan langkah likuidasi, mereka akan menggunakan dokumen palsu itu. Dan saat itulah kejaksaan bergerak. Kita hanya perlu memastikan tanggal penandatanganan saham ini berjarak persis 30 menit dari tanggal pelaporan kejaksaan. Aku menghela napas. Merasakan beban pengkhianatan ini di bahuku. Harga diriku dipertaruhkan. Tetapi lebih dari itu, keadilan harus ditegakkan. Aku mengakhiri panggilan. Aku harus berhadapan dengan Liana satu hari lagi dan memberinya apa yang dia inginkan. Aku harus menelan kehancuran hati ini dan tersenyum, seolah aku adalah suami yang bodoh dan naif. Pertaruhan ini bukan hanya soal perusahaan. Ini soal balas dendam paling dingin yang pernah kumainkan. Hari penandatanganan. Kantor pengacara Arman terasa tegang. Meja marmer besar itu didominasi oleh tumpukan dokumen tebal. Aku duduk di satu sisi, Arman di sampingku, terlihat seperti patung khawatir yang dipahat. Di sisi lain, Liana duduk sendirian. Dia menolak ditemani oleh pengacara lain. Sebuah arogansi yang kuyakini didorong oleh Adam di belakang layar. Liana tampak bersemangat. Pakaiannya lebih mewah dari biasanya. Ada kilau kemenangan yang tak tersembunyi di matanya. Dia melihat tumpukan dokumen itu seperti melihat harta karun yang akhirnya bisa ia sentuh. Sebelum pena itu menyentuh kertas, aku meminta Arman memberikan dokumen itu padaku sekali lagi. Aku pura-pura membaca setiap klausul. Meskipun aku sudah menghafal setiap baris yang sengaja Arman hilangkan, aku ingin Liana melihat keraguan di wajahku, agar kemenangannya terasa lebih manis. Kau yakin, Raja? Tanyaku pada Liana.
Suaraku serak, seolah aku sedang menelan sesuatu yang pahit. Liana tersenyum, senyum yang mematikan. Sangat yakin, ini adalah bukti bahwa kau mencintaiku dan mempercayaiku. Raja, tanda tangan saja. Jangan buang waktu. Melihatnya begitu percaya diri, begitu picik, membangkitkan rasa jijik yang jauh lebih kuat daripada rasa sakit hati. Cinta, kepercayaan, kata-kata itu telah menjadi abu. Aku mengambil pena, menarik napas panjang, dan membubuhkan tanda tanganku di tempat yang ditentukan. Tanda tangan yang mengalihkan lebih dari 90% saham PT Aditama Abadi, termasuk seluruh hak kontrol aset, ke tangan Liana. Secara hukum, mulai saat itu, aku hanya seorang direktur utama tanpa kekuasaan pemilik. Aku telah menyerahkan bentengku. Selesai, kataku, meletakkan pena itu dengan bunyi klak yang menggema. Liana mengambil dokumen itu, memeluknya ke dada seperti harta karun. Matanya bersinar. Terima kasih, Raja. Aku tidak akan pernah melupakan kemurahan hatimu. Tentu saja kau tidak akan melupakan, batinku. Saat aku dan Arman beranjak untuk pergi, Liana tiba-tiba menghentikanku. Tunggu sebentar. Raja, dia mengeluarkan sebuah amplop tipis dari tas tangan mewahnya. Amplop berwarna biru muda. Jantungku berdebar, bukan karena terkejut, tetapi karena antisipasi. Inilah momen yang kami tunggu. Dia melempar amplop itu ke meja, tanpa basa-basi. Ini adalah gugatan cerai. Aku ingin kita berpisah. Aku sudah lelah. Gugatan cerai diucapkan dengan begitu dingin, diserahkan 10 menit setelah aku menyerahkan seluruh hidupku padanya. Rasa sakit yang seharusnya muncul, anehnya, tidak ada. Hanya ada kepastian. Aku tidak lagi mencintai wanita di depanku ini. Alasannya? Tanyaku. Nadaku tetap tenang. Liana menyeringai, senyum sinis yang akhirnya menampakkan wajah aslinya. Kau ingin tahu? Baiklah, aku bosan, Raja. Kau terlalu sibuk dengan perusahaanmu yang membosankan. Kau terlalu naif. Aku sudah berselingkuh dengan Adam selama 3 tahun, dan sekarang aku punya perusahaannya. Kau sudah tidak berguna lagi. Arman terkesiap di sampingku, tetapi aku hanya menatap Liana. Aku membiarkan pengakuan itu menembusku, membiarkan racunnya menyebar ke setiap uratku. Selingkuh. Adam 3 tahun, semua terkonfirmasi, dan Adam, dia yang akan membantuku mengelola perusahaan ini, atau lebih tepatnya, melikuidasinya. Kami akan menjual asetmu dan menikmati uangnya. Terima kasih atas warisanmu, Raja. Kau memang bodoh. Aku mengambil amplop itu. Baiklah, Liana, aku harap kau bahagia dengan pilihanmu. Aku berbalik, berjalan keluar tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Liana sendirian dengan dokumen saham dan gugatan cerai di meja. Kehancuran hatiku sudah selesai, kini saatnya pertarungan akal. Di luar, Arman menggenggam lenganku. Raja Daya, dia kurang ajar sekali. Biarkan dia. Arman, bisikku. Nadaku kembali dingin dan terkontrol. Dia pikir dia sudah menang. Dia sudah mendapatkan saham dan mengajukan cerai. Pintu belakang sudah kubuka. Sekarang, mari kita lihat seberapa jauh mereka bisa berlari sebelum jebakan itu menutup. Kami masuk ke mobilku. Aku melihat jam tanganku. Pukul 14. Pukul 14. Saham Aditama Abadi resmi berpindah tangan. Hubungi kejaksaan sekarang. Arman, perintahku. Berikan sinyal. Kita punya 30 menit. Pastikan mereka tidak boleh menunggu sedetik pun. Pukul jam 14:15. Liana dan Adam duduk di salah satu restoran paling eksklusif di kota. Mereka memilih meja pojok yang menawarkan pemandangan kota, seolah ingin melihat dunia yang kini berada di bawah kendali mereka. 2 gelas champagne mahal bersulang, dentingan kristal itu merayakan kejatuhan raja. 30 menit, hanya 30 menit, dan dokumen itu akan terdaftar sempurna di sistem Liana. Adam menyeringai lebar, wajahnya yang biasanya kaku kini dipenuhi euforia. Liana tertawa, suara tawa yang manis namun penuh kebencian. Raja sungguh bodoh, Adam. Aku memberinya drama air mata sebentar, dan dia langsung menyerahkan semuanya. Dia pikir dia melindungi dirinya dengan Arman. Tetapi dia bahkan tidak membaca detail penting di sana. Tentu saja dia tidak membaca. Adam menyesap sampaninia dengan puas. Aku sudah memastikan laporan keuangan palsu yang kita siapkan selama 3 tahun itu terlihat sangat otentik. Kita hanya perlu memproses likuidasi, menunjukkan kerugian besar, dan menyalahkan manajemen Raja tahan-tahan sebelumnya. Dengan kendali penuh, Dewan Direksi pasti akan setuju membubarkan perusahaan dan menjual asetnya. Liana menghela napas, bersandar di kursi bludruk. Akhirnya, aku bebas. Aku menyerahkan gugatan cerai tepat setelah penandatanganan. Momennya sempurna. Kau lihat wajahnya Adam? Dia tampak hancur,
tetapi berusaha terlihat kuat. Sangat menyedihkan. Pria menyedihkan yang baru saja memberikanmu $0,5 triliun. Canda Adam. Mencium tangan Liana. Kita akan melarikan diri ke Eropa. Liana, kita akan menikmati hasil kerja keras kita. 20 tahun Raja Aditama membangun, 3 tahun kita merencanakan. Hasilnya, perusahaan itu kini hanya akan menjadi tumpukan uang tunai di rekening kita. Liana mengangguk. Matanya memandang keluar jendela, ke gedung-gedung tinggi yang kini terasa seperti mainan. Aku sudah mengirimkan instruksi ke markas kita untuk mulai memproses dokumen likuidasi. Begitu dokumen saham sepenuhnya terdaftar, kita langsung mengirim laporan keuangan palsu itu ke Dewan Direksi. Kita harus cepat. Tentu saja, dalam 2 hari, kita akan memiliki semua kekuasaan untuk menjual asit-azit yang berharga itu. Tanah di pinggiran kota, mesin-mesin impor, dan yang paling penting, paten produk terbarunya. Itu yang paling bernilai. Adam tertawa, tawa yang penuh kemenangan dan keserakahan. Liana mengangkat gelasnya lagi, untuk kebebasan dan untuk kehancuran Raja Aditama. Mereka bersulang. Aroma champagne yang mahal itu seharusnya terasa segar, tetapi bagi raja yang sedang menanti di ujung sana, aroma itu adalah bau kematian. Kematian sebuah perusahaan dan sebuah pernikahan. Mereka duduk, menikmati detik-detik kemenangan mereka, tidak menyadari bahwa waktu yang mereka miliki kini tinggal 15 menit. Dan setiap detik itu membawa mereka lebih dekat pada ujung jurang yang sudah raja siapkan. Adam mengambil ponselnya, memeriksa email. Dokumen sudah berhasil didaftarkan di sistem. Legalitas di tangan kita, sayang. Mari kita pesan makanan berat. Kita harus merayakan lebih besar lagi. Liana tersenyum lebar. Semua terasa sempurna. Saham di tangan, suami terbuang, kekasih di sisi, dan masa depan yang penuh uang. Tidak ada yang bisa menghancurkan momen ini. Tidak ada. Pukul jam 14:18, aku duduk di mobil, di kursi belakang, Arman di sampingku. Mobil kami diparkir di seberang gedung Kejaksaan Agung di tanganku. Ponsel yang tersambung dengan tim investigasi internal dan Arman sudah terdaftar. Raja, pukul jam 14:15, Liana secara resmi memegang saham mayoritas, lapor Arman. Suaranya tegang. Aku merasakan adrenalin melonjak, tetapi aku menahannya, memaksakan ketenangan. Tunggu, jangan bergerak dulu. Tapi Raja, mereka bisa mulai menjual aset kapan saja. Arman berbisik, panik. Mereka tidak akan bisa. Arman, belum. Mereka butuh persetujuan Dewan Direksi. Dan mereka butuh laporan keuangan yang meyakinkan untuk membubarkan perusahaan. Laporan itu yang kita jadikan umpan. Aku melihat jam tanganku. Angka digital itu berdetak tanpa ampun. 30 menit. Pukul jam 14:30, aku mengambil napas dalam-dalam. Aku ingat saat Liana menyerahkan gugatan cerai itu. Matanya yang dingin, pengakuannya yang kejam. Aku ingat 3 tahun pengkhianatan yang telah dia ukir dalam hidupku. Rasa sakit itu kini menjadi bahan bakar. Panggil dia, Arman. Perintahku, telepon Adam. Arman tampak ragu, tetapi ia menuruti. Ia menekan nomor Adam, yang kini sedang merayakan di restoran mahal. Adam mengangkat telepon di nada dering ketiga. Halo, siapa? Saya sedang sibuk. Suara Adam terdengar angkuh dan sedikit mabuk oleh kegembiraan. Ini Arman, pengacara Raja Aditama, kata Arman. Oh Arman, ada apa? Kau mau mengucapkan selamat atas perusahaan barumu? Atau atas status lajang bosmu? Adam tertawa mengejek. Arman, sesuai instruksiku, menjawab dengan nada sedih dan putus asa. Saya hanya ingin memperingatkan Anda, Tuan Adam, Raja sudah hancur. Dia sudah kalah. Tolong, jangan hancurkan PT Aditama Abadi. Kami membangunnya dengan keringat dan darah. Terlambat, bodoh. PT Aditama Abadi sudah mati. Dan ngomong-ngomong, Liana sudah memegang semua dokumen yang kami butuhkan, termasuk laporan keuangan lama yang asli, yang menunjukkan betapa bobroknya manajemen Raja. Kami akan melikuidasinya segera. Selamat tinggal, Arman. Adam menutup telepon dengan tawa sinis. Aku mengambil ponsel dari Arman. Wajahku datar. Dengar itu, Arman. Dia baru saja mengakui bahwa mereka akan menggunakan laporan keuangan lama. Laporan keuangan yang mereka klaim asli itu. Tetapi sebenarnya, Arman, kita sudah memiliki bukti bahwa mereka yang memalsukannya untuk menjebakku 3 tahun lalu. Sebelum mereka menyadari bahwa mereka harus mengambil alih perusahaan terlebih dahulu. Arman mengangguk. Matanya melebar karena menyadari rencana besarku. Jadi, mereka mengakui pemalsuan itu tanpa sadar. Ya, 3 tahun lalu, mereka sempat mencoba menjebakku dengan laporan palsu itu. Aku menahannya, dan laporan itu menghilang. Aku tahu mereka akan menyimpannya sebagai senjata. Aku membiarkan mereka percaya
bahwa laporan itu adalah kunci mereka untuk likuidasi. Padahal, laporan itulah yang akan menjebak mereka dalam kasus tindak pidana murni. Aku menatap jam tangan. Pukul jam 14:40, 25 menit telah berlalu sejak Liana memegang saham. Waktunya. Hubungi Kejaksaan Agung sekarang. Perintahkan mereka untuk segera menjalankan surat perintah penangkapan. Tuduhannya, pemalsuan dokumen legal perusahaan yang digunakan untuk rencana pengambilalihan. Bukti-bukti yang kita miliki dari rekaman Adam dan Liana selama 3 tahun, dan laporan keuangan palsu yang mereka gunakan, sudah lebih dari cukup. Arman segera menghubungi kejaksaan. Di seberang telepon, suara-suara berdesir, penuh janji akan pergerakan cepat. Aku menghela napas. 30 menit. Mereka memenangkan permainan saham dan perceraian, tetapi mereka lupa bahwa permainan legalitas sejati di Indonesia tidak hanya melibatkan transfer bank, tetapi juga integritas arsip negara. Mereka telah melanggar undang-undang anti pemalsuan. Dan aku, sang raja yang mereka sebut bodoh, baru saja membiarkan mereka memakai mahkota dari timah. Pukul jam 14:45, di restoran mewah itu, Liana dan Adam baru saja selesai memesan hidangan utama termahal. Suasana hati mereka sangat cerah, dipenuhi antisipasi akan kekayaan yang akan datang. Aku tidak sabar melihat wajah raja saat ia menyadari bahwa kita akan menjual paten-paten yang paling ia cintai. Kata Liana, tertawa kecil, dia akan berlutut. Sayang, jawab Adam, menyesap wine merah mahal. Dia akan memohon, dan kita akan menolaknya. 3 tahun kita menjadi bayangan, sekarang kita adalah yang utama. Tiba-tiba, keheningan di restoran itu pecah. Pintu masuk ganda terbuka, dan beberapa pria berbadan tegap dengan setelan gelap dan pin kejaksaan di kerah mereka memasuki ruangan. Di belakang mereka, 2 petugas berseragam polisi, Liana dan Adam, saling pandang. Mereka pikir ini adalah pemeriksaan pajak biasa. Seorang pria yang tampak seperti kepala tim berjalan lurus menuju meja mereka. Dia tidak tersenyum, wajahnya dingin dan serius. Nyonya Liana dan Tuan Adam, tanyanya. Suaranya keras dan menggelegar. Ya, kami. Ada masalah apa? Liana bertanya, nadanya angkuh. Kami sedang makan malam bisnis. Kalian mengganggu. Pria itu meletakkan kartu identitasnya di meja, tepat di sebelah gelas champagne Liana. Kami dari tim Kejaksaan Agung dan Polda Metro Jaya. Anda berdua kami tangkap atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen legal perusahaan PT Aditama Abadi yang digunakan sebagai upaya pengambilalihan paksa dan likuidasi aset. Dunia Liana seketika terasa berputar. Pemalsu dokumen apa? Ini tidak mungkin. Saya baru saja memenangkan saham secara sah hari ini. Kami memiliki semua dokumen. Kami adalah pemilik sah. Liana berdiri, berteriak, menarik perhatian seluruh pengunjung restoran. Pengalihan saham sah, itu urusan perdata. Kami mengurus tindak pidana pemalsuan, Nyonya. Jawab pria kejaksaan itu tenang. Kami memiliki bukti rekaman dan pengakuan bahwa Anda dan Tuan Adam telah memalsukan laporan keuangan PT Aditama Abadi yang Anda simpan dan rencanakan untuk digunakan sebagai dasar likuidasi perusahaan. Adam, yang jauh lebih mengerti hukum, tampak pucat. Dia menyadari kesalahannya. Laporan keuangan palsu yang mereka simpan selama 3 tahun itu, mereka menggunakannya sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan yang akan mereka gunakan besok. Tidak. Itu dokumen lama. Itu tidak ada hubungannya dengan pengalihan saham hari ini, teriak Adam, mencoba melarikan diri dari meja. Tetapi 2 petugas polisi segera memblokir jalannya. Justru itu, Tuan Adam, bukti pemalsuan itu terjadi 3 tahun lalu. Jauh sebelum Anda mencoba mengambil alih perusahaan. Kami telah memantau dokumen ini sejak lama. Bukti-bukti yang kami miliki sudah dikumpulkan dan diverifikasi selama 2 hari terakhir. Dan pengakuan Anda barusan ditelepon kepada Arman, pengacara Tuan Raja, menegaskan bahwa Anda berencana menggunakan dokumen palsu itu untuk melikuidasi aset perusahaan. Kata petugas itu, Adam dan Liana saling pandang. Mata mereka dipenuhi kepanikan dan realisasi yang mengerikan. Arman Raja. Liana merasakan tangan dingin logam borgol di pergelangan tangannya. Kemenangan yang ia raih 30 menit yang lalu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Dia baru saja mendapatkan perusahaan itu. Dia baru saja bebas, dan kini dia harus membayar konsekuensi terbesarnya. Raja Aditama, ini semua jebakan Raja! Teriak Liana. Air mata yang kali ini asli mulai membanjiri wajahnya. Tuan Raja Aditama adalah pelapor, Nyonya. Jawab petugas kejaksaan itu. Mohon ikut kami. Anda ditahan. Pukul jam 14:50,
35 menit setelah ia mengajukan perceraian dan memenangkan saham, Liana dan Adam dibawa keluar dari restoran mewah itu. Tontonan yang memalukan. Di tengah denting kristal yang kini terasa seperti lonceng kematian bagi kebebasan. Mereka pukul jam 15:30 menit. Aku duduk di kantor polisi, di sebuah ruang konsultasi yang tenang. Di hadapanku, Arman dan Kepala Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini. Arman tampak lega, tetapi wajahnya masih tegang. Semua berjalan sesuai rencana. Raja, kata Kepala Kejaksaan itu, menutup map kasus. Pengakuan tidak langsung ada melalui telepon, yang Arman rekam, sangat kuat. Kami sudah menyita semua kopi laporan. Keuangan palsu di kantor pribadi Adam. Kasus ini jelas tindak pidana. Pemalsuan dokumen legal perusahaan dengan motif pengambil alihan aset. Aku menghela napas panjang. Beban yang menindih dadaku selama seminggu terakhir terasa terangkat. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin memastikan keadilan ditegakkan. Justru Anda yang harus kami apresiasi, kata Kepala Kejaksaan itu. Strategi Anda sangat cerdik. Anda membiarkan mereka mengambil alih secara perdata dengan saham, tetapi menjebak mereka dalam tindakan kriminal yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Anda membalikkan pemalsuan dokumen menjadi senjata mereka sendiri. Aku hanya mengangguk. Aku tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya kepuasan yang dingin. Liana dan Adam, dalam keserakahan mereka, lupa bahwa kekuasaan sejati di dunia bisnis modern tidak hanya terletak pada nama di surat saham, tetapi pada integritas dokumen yang terdaftar di badan negara. Mereka mencoba menggunakan arsip palsu yang mereka buat 3 tahun lalu, dan arsip palsu itulah yang menjadi tali jerat mereka. Lalu bagaimana dengan perusahaan dan perceraian? Tanya Arman. Perusahaan akan kembali padaku, jawabku. Menoleh ke Arman, karena saham yang dimiliki Liana saat ini didapatkan dengan motif kejahatan yang terbukti. Pengalihan saham itu bisa dibatalkan secara otomatis. Liana akan kehilangan saham itu sebelum ia sempat menjual 1 lembar pun. Secara legal, saya kembali memegang kendali penuh. Mengenai gugatan cerai, saya akan menyetujuinya. Kali ini, saya akan menceraikannya tanpa memberikan sepeser pun tunjangan karena kasus pengkhianatan dan tindak pidana yang ia lakukan. Kami meninggalkan kantor polisi. Matahari sore itu terasa hangat. Sinarnya tidak lagi menyesakkan seperti angin malam di bab pertama aku melihat mobilku. Mobil yang diparkir di seberang gedung Kejaksaan Agung, tempat aku duduk 30 menit yang lalu. Menunggu aku kembali ke kantor, ke kursi kerjaku yang mahal. Kali ini, kursi itu terasa ringan. Aku mengambil dokumen pengalihan saham yang kububuhkan tanda tangan penyerahan beberapa jam yang lalu. Kertas itu terasa dingin di tanganku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai lambang pengkhianatan, melainkan sebagai perangkap yang berhasil kupasang. Aku adalah Raja Aditama. Aku mungkin naif dalam cinta, terlalu mempercayai seorang wanita yang membagi tempat tidurku. Tetapi aku tidak bodoh dalam bisnis. Kekuatan yang sejati tidak berteriak, ia bergerak dalam senyap, menunggu saat yang tepat untuk membalikkan keadaan. Liana dan Adam terlalu fokus pada puncak gunung, sehingga mereka tidak melihat jurang yang kubuat persis di garis finish mereka. Babak baru hidupku telah dimulai, sebuah babak tanpa kepura-puraan, tanpa pengkhianatan, dan dengan pelajaran yang sangat mahal. Aku tidak kehilangan perusahaan, aku hanya membuang parasit yang hampir menghancurkannya. Dan aku yakin, kali ini, aku akan membangun benteng perusahaanku jauh lebih kokoh dari sebelumnya.